merencanakan ini. Aku pinginnya lulus umur sekian. Kalau yang masih studi, aku mau kerja, aku mau sukses umur sekian, aku mau menikah umur sekian. Aku pingin merencanakan untuk pekerjaan. Oke, salam Youth Impact GSJ Pekalongan. Sore hari ini saya kembali menyapa teman-teman dimanapun kalian berada. Pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita bahas tentang keadaan yang terjadi, bahkan kita juga mendengar tentang siraman-siraman rohani. Tapi sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yang mungkin itu juga menjadi pertanyaan bagi kebanyakan anak muda, bagaimana memanajemen segala sesuatu. Dan sore hari ini di tempat ini sudah ada narasumber seorang manajemen yang saya tahu bahwa beliau punya kemampuan di dalam manajemen dan beliau ahli dari manajemen. Jadi sore hari ini kita akan membahas manajemen. Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo Youth Impact, bersama saya Alexander Sorajo. Saya lulusan manajemen di Yogyakarta. Kira-kira seperti itu. Iya, kita panggil Bro Alek aja biar lebih akrab gitu. Jadi sore hari ini kami sengaja mengundang beliau ke sini untuk membagikan kepada kita Youth Impact yang di tempat ini tentang manajemen, karena kebanyakan anak muda itu sulit dalam memanajemen segala sesuatu, baik itu memanajemen waktu, manajemen keuangan, dan banyak hal yang tentunya kita perlu belajar untuk manajemen ini. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas, mungkin untuk kali ini kita membahas secara khusus tentang manajemen waktu dulu. Karena manajemen waktu ini penting, dan menurut saya juga penting banget untuk teman-teman di rumah tahu bahwa memanajemen waktu itu menentukan banyak keberhasilan, seperti itu. Jadi sore hari ini mungkin kita akan bahas dulu tentang manajemen waktu. Jadi kita juga perlu tahu, kalau kayak teman-teman yang di rumah yang mungkin jurusan manajemen, terdengar di telinga mereka itu biasa, tapi kayak saya terdengar di telinga saya kayak manajemen itu hal yang pernah saya dengar tapi belum tentu saya tahu artinya apa. Nah, mungkin bisa berikan kepada kami pemahaman sebenarnya apa sih manajemen itu? Oke. Jadi gini, untuk gambaran luas dulu ya, kita bicara apa itu manajemen. Manajemen itu adalah sebuah seni atau keterampilan untuk mengelola, mengendalikan, mengatur, merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen itu, kenapa saya bilang seni? Karena selalu berubah-ubah. Manajemen tidak ada yang baku, harus seperti ini, harus seperti itu, tapi harus di-upgrade dengan cara latihan, disiplin, memanage, mengatur sesuatu itu ya bisa waktu, bisa, kalau bicara perusahaan, manajemen itu struktur, birokrasi. Kalau bicara masalah kepribadi kita, manajemen itu bisa manajemen waktu, keuangan pribadi kita, manajemen stres, beban kerja, itu semua di manajemen, diatur untuk kita mencapai sebuah sesuatu, sebuah tujuan. Nah, itu gambaran besar dari namanya manajemen. Jadi ternyata banyak juga, maksudnya saya pikir manajemen itu hanya berbicara soal keuangan, tapi ternyata di dalam beban kerja pun kita perlu memeta-metakan, kita perlu memanajemen itu semua. Jadi mungkin secara garis besarnya itu terbaginya seperti tadi, ada manajemen waktu atau banyak sejujurnya itu luas banget. Iya, atau pembagiannya itu untuk manajemen untuk kelompok, untuk pribadi, atau itu terbagi dengan jenis-jenisnya. Ya, ada yang dari kelompok itu kayak gereja, manajemen pelayanan. Kalau perusahaan ada birokrasi. Kalau pemerintah, organisasi ada menteri-menteri. Dari menteri-menteri itu nanti semakin kecil sampai ke pribadi kita yang paling kecil. Di dalam keluarga ada manajemen juga, manajemen keluarga. Dalam diri kita ada, yaitu waktu yang kita mau bahas hari ini kan. Ada keuangan, bagaimana kita pegang keuangan. Nanti ada juga manajemen stres, itu ada juga ternyata manajemen stres.
dan masih banyak lagi manajemen. Oke. Jadi kita sudah cukup punya gambaran tentang manajemen. Jadi segala sesuatu itu untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, kita perlu manage itu semua supaya kita bisa punya langkah demi langkah untuk mengatur itu semua menjadi baik dan tentunya tujuan kita itu akan sampai gitu. Nah, kita juga perlu tahu kalau anak muda ini itu sebenarnya penting nggak sih manajemen itu di dalam kehidupan anak muda. Kadang-kadang orang bilang tunggu nanti kerja aja dulu baru ngatur kehidupan, atau nanti kalau udah jadi orang tua baru ngurusin ini. Tapi kalau untuk sekarang waktunya bersenang-senang. Nah, kalau menurut Anda manajemen itu penting nggak sih bagi orang muda? Untuk waktu ya, misalnya waktu kan iya. sangat penting. Ini karena manajemen waktu itu, definisi dari manajemen tadi kan sudah jelaskan untuk mengatur semuanya mencapai tujuan. Kalau manajemen waktu itu adalah bagaimana menggunakan waktu secara efektif. Nah, efektif ini artinya adalah menyelesaikan tugas yang penting lalu dikerjakan dengan yang terbaik. Nah, penting nggak untuk anak muda? Sangat penting karena anak muda sekarang mager, malas, game, malas itu membuat candu, membuat kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Yang harusnya bisa efektif, tapi kita main game. Tapi ada yang dalih game cari uang, ada game yang untuk apa yang namanya menghilangkan stres. Padahal itu membuat stres. Bukannya kita malah tenang, enggak malah stres, karena dalam game itu ada organisasi lagi, ada manajemen lagi, dan itu bersinggungan dengan banyak orang. Gitu. Makanya anak muda memang harus bisa mengatur waktu. Oke. Nah, kita kan dalam satu hari itu kita diberikan waktu 24 jam. Semua orang punya waktu yang sama dengan kapasitas aktivitas yang berbeda-beda. Terkadang ada anak muda yang berpikir bahwa aku hanya punya beberapa aktivitas, jadi aku bisa mengerjakannya dengan kapasitas yang aku punya dan dengan caraku yang kadang-kadang bermain-main, kadang-kadang ada yang serius, kadang-kadang karena dengan banyaknya aktivitas yang dia punya, akhirnya dia berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada. Nah, apakah itu yang dikatakan manajemen waktu, atau kita harus melakukan apa selain dari yang tadi, misalkan ada waktu 24 jam. Penting di dalam aktivitas hari itu pun karena kita punya waktu 24 jam, tapi kita hanya punya daftar 3 pekerjaan. Nah, menurut Anda seperti apa? Nah, ini masuk aja langsung ke pokok ya. Maksudnya ke bagaimana mengatur waktu. Ini untuk semua sih, tapi terutama anak-anak muda. Tapi orang tua pun bisa menerapkan ini. Bagaimana mengatur waktu. Jadi ada 2 hukum dalam mengatur waktu. Pertama, yang harus kita tanam dalam pikiran kita tuh pertama, waktu itu adalah nyawa. Selama kita menyanyiakan waktu, kita menyanyiakan nyawa kita. Kalau kita belum memanfaatkan waktu, kita mencoba dengan memanfaatkan nyawa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada namanya istilah kekurangan waktu. Nah, 2 hal ini harus ditanam. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku sibuk banget, gak bisa, gak mungkin. Pasti kamu kalau waktunya kurang baik. Sesibuk-sibuknya presiden itu tetap dikelola dengan baik. Dia bisa hadir ke semua rapat. Nah, 2 kata kunci ini harus dilekatkan dalam namanya manajemen waktu. Tidak ada kekurangan waktu, harus manfaatkan waktu dengan baik. Itu yang pertama. Nah, sebelum masuk ke bagaimana mengatur waktu 24 jam tadi, nanti akan aku jabarkan per jam-jamnya enaknya gimana nih. Aku mau bicara dulu untuk ada 3 tipe orang dalam mengatur waktu. Yang pertama, orang itu terlalu mengatur. Kita sebut over organizer. Maksudnya orang ini terlalu banyak merencanakan ini. Aku pinginnya lulus umur sekian. Kalau yang masih studi, aku mau kerja, aku mau sukses umur sekian, aku mau menikah umur sekian. Aku ingin merencanakan untuk pekerjaan seperti ini, seperti itu. Terlalu banyak direncanakan, tapi tidak ada action. Ini orang yang terlalu banyak berencana, orang yang terlalu banyak perencanaan,
tapi nggak pernah jalan. Ini tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua itu orang yang selalu bertindak. Kita sebutnya adalah overdo. Maksudnya adalah orangnya bagus sejujurnya, dia mengelola waktu dengan baik. Aku mau kerja di bangun jam 6, doa jam 7, selesai. Jam 9 aku mulai kerja sampai jam 3. Tapi dia lupa, ada yang penting dari sini. Dia tidak mengevaluasi pekerjaannya. Bagus tertata rapi, jadwalnya rapi, ini habis ini kesini, habis ini mau ketemu orang. Tapi di situ dia lupa tidak mengevaluasi pekerjaannya. Biasanya orang yang kerja sama orang overdo ini biasanya nggak enak sih, maksudnya merasa kayak kamu harus ikut aku karena aku habis ini gini loh, ayo cepet ikut aku, ayo ikut cepet aku, ini aku habis ini kesini. Tapi nggak dievaluasi pekerjaannya ini salahnya di mana, harus diperbaiki apa. Cepet aja. Tapi bagus, dia punya jadwal yang bagus, cuma jeleknya di situ. Yang ketiga, ada orang yang namanya terikat dengan waktu, time hard. Kita sebutnya time hard. Ini orang sama kayak tipe 2 tapi lebih ekstrim. Bener-bener kalau makan dijamin. Aku makan cepet 5 menit selesai. Aku ingin ketemu orang. Jam 10 ketemu orang. Aku mau tidur jam 11. Bener-bener waktu tuh dihitung-hitung sangat detail. Nah, di sini biasanya kalau dia sendiri merasa ada yang lewat dari waktu dia marah-marah. Contoh nih, aku mau jam 10 ketemu sama ini, habis itu jam 12 aku makan siang 5 menit. Tapi kan kita nggak tahu di tengah jalan ada sesuatu yang berubah. Nah di sini dia nggak terima, marah-marah. Akhirnya dia nuduh orang, kamu sih ini seperti ini, kamu seperti ini, seperti ini. Nah ini tipe orang time hard. Nah dari tiga tipe ini selalu punya kekurangan, selalu punya kelebihan. Nah terus yang ideal apa Pak? Yang ideal gimana? Yang ideal adalah Anda sebagai penentu pengambil keputusan Anda sendiri. Nah karena setiap orang punya waktu kan berbeda masing-masing, tidak bisa disamakan, tidak bisa gimana. Nah yang paling penting adalah Anda pengambil keputusan untuk manajemen waktu. Itu yang paling penting. Yang penting ambil keputusan sekarang. Kalau seandainya itu nanti salah, perbaiki. Nah nanti ini kita masuk ke bagaimana caranya mengatur. Ada waktu nih 24 jam kan. Nah yang pertama, bagaimana caranya kita mengatur. Itu kita harus tahu ada dua poin. Jangan kebalik ya. 2 kata kunci manajemen waktu adalah jangan buang-buang waktumu, sama tidak ada istilah kekurangan waktu. Caranya yang pertama, kita harus punya rencana. Rencana itu dibagi 2. Ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka pendek. Rencana itu adalah menghadirkan masa depan di saat sekarang. Asik sih, aku senang definisi rencana itu yang masa depan dibawa ke sekarang nih, tapi melalui step untuk mencapai ke depan. Nah, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek itu perlu kita tulis. Contoh nih, ini aku praktek sendiri sih. Jadi kalau rencana jangka pendek itu contohnya kita bangun tidur, nanti aku mau nonton lah hari Minggu nih kita ya jam 6 ibadah lah sampai jam 9. Jam 9, jam 10 aku makan. Itu waktu santai. Nanti jam 12 aku mau tidur siang lah sampai jam 2. Nanti jam 2, jam 3 bangun, aku mau jalan-jalan sama keluarga sampai jam 5. Jam 6 aku mau nonton bola atau nonton film. Aku nonton. Ini waktu santai, waktu jangka pendek. Tapi kita perlu waktu namanya jangka panjang. Maksudnya adalah kalau kalian yang masih sekolah, masih kuliah, tetapkan mau lulusnya kapan. Aku mau lulus 4 tahun. Aku dulu gitu. Aku mau lulus karena aku mengenal manajemen waktu ini di semester 5, aku bilang 2 tahun lagi aku selesai saya 2 tahun lagi. Nah, tetapkan aku mau lulus kapan, setelah itu aku mau kerja kapan, setelah aku mau kerja aku nanti mulai mau usaha kapan, ya kan? Itu yang jangka panjang. Mau nikah kapan, atau kamu nanti mulai aku ingin punya rumah impian di sini, aku ingin usaha ini.
aku ingin berkarir di perusahaan ini, aku ingin melayani Tuhan di sini. Ada jangka waktu yang harus ditetapkan, jangka panjang. Itu namanya jangka panjang. Dan setelah disusun, maksudnya rencana-rencana ini, jangka panjang, jangka pendek, tulis, jangan lupa ditulis. Kalau dipikirkan pasti lupa, karena otak itu selalu lupa. Ditulis. Jangka panjang itu yang paling penting, jangka pendek itu bisa sehari-harinya kita. Nah, kedua, cara yang kedua setelah rencana tahun, kedua susun yang mana yang prioritas dulu, mana yang harus dikerjakan dulu. Nah, dalam menyusun prioritas ini, setiap orang tentunya berbeda-beda. Mana yang utama, mana yang enggak. Tapi di sini aku selalu menganut sistem namanya 4 hal yang menurutku paling aku sering bagiin sih. Yang pertama, bagaimana menyusun prioritas adalah pertama penting dan mendesak. Itu selalu tak terapkan dari dulu. Penting nggak nih agenda aku lulus kuliah 4 tahun, wah ya penting banget, ya kan? Ada 4 ya. Yang pertama penting dan mendesak. Yang kedua ada namanya penting dan tidak mendesak. Yang ketiga mendesak tapi tidak penting. Yang keempat sama sekali tidak penting, sama sekali tidak mendesak. Nah, 4 hal ini harus kita masukkan. Rencana-rencana yang sudah disusun itu dimasukkan ke kategori-kategori ini. Misalkan nih, aku mau lulus 4 tahun, penting tidak? Penting, tapi tidak mendesak karena butuh waktu. Harus 4 tahun, ya kan? Masukkan nomor 2, penting dan mendesak. Misalkan penting mendesak, tiba-tiba aku masih kuliah, ada saudara saya yang sakit, atau orang tua saya lah misalkan sakit, amit-amit ya, maksudnya sakit, saya penting nih dan sangat mendesak. Semua rencana harian itu yang saya susun seharian itu langsung digantikan dengan aku harus pulang. Nah, ini penting dan mendesak. Ada yang tidak penting, yang paling parah jangan sampai yang keempat, tidak penting, tidak mendesak tapi dilakukan. Ini biasanya contohnya nih, main game kali ya. mungkin ya main game kali ya. Maksudnya untuk anak muda kayaknya nggak penting ya, maksudnya nggak mendesak juga lah. Nah, mendesak yang paling utama itu 1-2 yang dilakukan, penting dan mendesak. Yang kedua itu penting dan tidak mendesak. Yang ketiga mendesak tapi tidak penting. Baru yang keempatnya jangan pernah dimasukkan ke dalam kategori 4 ini, yang keempat. Nah, setelah ini nanti rencana ini kalian masukkan, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang mendesak, mana yang enggak. Nah, baru kalian lakukan itu. Oke, itu. Nah, ini kan tadi ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kan kita tahu dalam waktu 24 jam kita akan lakukan ini dan lakukan ini. Kayak menempatkan pekerjaan kita di dalam 24 jam itu supaya di dalam 1 hari itu aktivitas kita selesai. Mungkin yang aku nangkap seperti itu. Nah, ya, kalau untuk yang jangka panjang itu efektifnya untuk kita bisa mencapai itu, kita bisa memasang jangka panjang itu dalam kurun waktu berapa tahun. Kalau yang efektif misalnya kalau orang bikin yang kita hanya lepas saja, aku nanti mau punya rumah gitu, itu kan rencana jangka panjang yang tidak diberikan kurun waktunya berapa gitu. Nah, kadang-kadang kan kita bingung juga dalam seperti itu. Gini aja, jangka panjang itu tapi harus step by step ya. Contoh ya, kayak ini aku pernah ngelalui juga sih. Saat aku kuliah, aku nggak kepikiran punya mobil, punya rumah, belum kepikiran tapi sudah punya, pingin nih aku punya. Tapi kan nggak mungkin masih kuliah kan, belum berpenghasilan, belum kerja. Nah, jangka panjang itu tidak kepanjangan tapi ya nggak kependekan. Nah, itu maksudnya. Nggak keterlalu, tapi boleh dong punya mimpi, boleh. Punya visi jangka panjang boleh. Cuma kita sekarang saat aku kuliah, aku tidak menghasilkan uang, aku nggak mungkin dong punya mobil 5 tahun lagi. Nah, yang utama saat itu adalah ini caranya aku lulus. Aku harus lulus 4 tahun. Aku harus lulus 4 tahun. Oke, itu dulu yang tak pikirin, nggak tak pikirin panjang-panjang, 4 tahun dulu. Tapi boleh dong punya visi, gitu kan? 4 tahun yang aku selesai. Baru setelah aku kerja, aku mulai ngerti, oh ini aku sudah mulai berpenghasilan nih segini.
mulailah kamu target berikutnya. 3 tahun lagi aku harus beli mobil, 5 tahun lagi aku ingin beli rumah, 7 tahun lagi mungkin aku akan nikah, mungkin gitu-gitu ya. Nah maksudnya setelah naik level, step lagi, mulai pikirkan step-step berikutnya. Jadi kita kalau punya rencana itu apa definisinya tadi bagus ya, menghadirkan masa depan dalam waktu sekarang ke di waktu masa yang sekarang. Iya, oke. Jadi tapi kita perlu kasih batas gitu. Kita punya rencana, kita mau kasih batas supaya itu bisa kita kejar seperti itu. Kalau kita kasih yang jaraknya itu terlalu jauh itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu akan buat kita, apalagi kita orang yang kurang tekun seperti itu, kita akan mengabaikan itu dan mungkin ada perencanaan lain yang kita tetapkan pas udah jalan gitu, udah berjalan. Nah, ada step-step yang untuk mengatur waktu yang penting dan mendesak, terus penting tapi tidak mendesak, terus tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Kalau mungkin anak-anak muda yang selama ini yang mereka lagi dengar juga di sini, mungkin sebenarnya mereka punya niat untuk tidak melakukan yang keempat, tapi hari ini mereka terjebak di situ. Mereka melakukan hal-hal yang menghabiskan waktu mereka dan susah untuk keluar dari situ. Kalau untuk mengembalikan itu supaya memanajemen waktu ini kembali baik, kita setiap orang tuh, anak kecil aja punya harapan yang bersemangat gitu. Aku mau punya ini, dibikin target yang kecil-kecil. Nah, tapi anak muda yang udah masuk di dalam situasi yang seperti itu, kira-kira Anda punya nggak sedikit himbauan atau motivasi yang kira-kira harus melakukan ini di dalam waktu ini supaya itu menjadi kebiasaan dan akhirnya bisa keluar dari yang nomor 4 tadi? Banyak anak muda melakukan yang tidak mendesak dan penting. Bagiku sih, anak muda yang terlalu sibuk main TikTok, menurutku sih agak nggak penting ya. Ya tapi kembali ke pribadi orang-orang. Maksudnya main game TikTok, karena gini, aku pernah main game dan sampai sekarang pun dalam handphone ini sudah tidak ada game sama sekali, karena aku tahu itu candu banget. Jadi gini, aku tahu caranya lepas karena aku sadar ini membuang waktu. Aku dulu pernah main namanya game HD, yang main tanam-tanam sawah gitulah, terus sama main Clash of Clans. Itu kan kalau bangun suatu tower butuh waktu 1 jam 36 menit, waktunya kan dihitung countdown turun itu, kan? Nah setelah itu masih di jalan, tiba-tiba ini bentar lagi towerku jadi, aku harus buat pasukan. Aku sampai rela berdiri di jalan, buka handphone untuk ini ambil selesaikan lagi. Itu aku berjalan main itu 3 tahun. Ini aku candu, memang candu. Karena ada perang-perangnya di situ kan. Nah, lama-lama aku sadar. Tapi pikir aku ini agak gila kali ya. Serius agak jadi gila. Tergantung sama namanya. Ini handphone, candu, berhenti main. Nanti mau rapat sebentar, tiba-tiba bentar ya keluar dulu ke WC, cuma main. Pasti ngalami lah, anak muda pasti ngalami itu, ya kan? Atau iseng-iseng masih acara main, sadarlah, berani berkata tidak. Berani berkata tidak untuk tolak itu. Hapus langsung game, langsung aku nggak ambil pusing. Mungkin itu aku banyak yang saranin suruh dijual aja akunnya, nggak jual, tak hapus dan sampai sekarang nih di handphone nol, aku nggak punya main game sama sekali. Caranya supaya keluar dari poin yang keempat, kita kan udah youth itu seharusnya kita udah bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Yeah. Jadi kalau sekiranya hal itu menghabiskan waktumu untuk yang tidak penting, kita belajar untuk bilang tidak. Kita belajar untuk masa depan kita ini perlu dipersiapkan gitu. Kita perlu melakukan banyak hal yang jauh lebih penting untuk hal-hal yang kita harus capai kita untuk mempersiapkan. Karena apa? Percuma kita bikin target tapi kita hidup di dalam yang nomor 4 ini, akhirnya kita nggak bisa mengejar target yang kita punya. Bahkan itu kita sekedar bikin target, nanti di tahun baru aku bikin lagi, aku pengen ini di tahun ini, tapi di akhir tahun kita cek tidak ada yang tercapai karena kita menghabiskan waktu untuk itu. Nah, ini yang terakhir nih, mungkin ada tips-tips yang sederhana yang bisa diterapkan oleh anak muda
di dalam khususnya memanajemen waktu. Oke, tak bagi 5 tips saja, yang nggak banyak-banyak ya, 5 ya. Yang pertama, susun itu rencana, mulai disusun. Mau rencana itu harian atau jangka panjang, disusun. Tiap hari ditulis, jangan dipikirkan, kalau dipikirkan pasti lupa. Percayalah, otak itu selalu lupa. Nah, ditulis di jadwal yang rapi. Setelah itu, tips yang kedua, lakukan segera, jangan ditunda. Lakukan segera, wujudkan. Contoh, kalau misalkan aku mau 4 tahun lagi selesai, masuk dong kuliahnya, jangan bolos, ya kan? Mulai belajar kan, mau ujiannya kapan? Aku ingin selesai, aku dapat A. Nah, itu segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, tips yang tadi yang tak sebutin, berani berkata tidak. Ini penting banget loh, tidak berkata tidak, karena saat kita nanti belajar kayak di luar kuliah, diajak duluan, ya kan? Ayo duluan main, nongkrong. Mungkin zamanku dulu nongkrong, zaman sekarang ayo game. Nih di game sudah mulai nih. Login. Ya kan sudah login nih. Zaman sekarang kan gitu. Berani berkata tidak. Bisa nggak untuk itu? Jangan sampai dibuang waktu keluarga untuk main game. Berani berkata tidak. Aku mau pergi sama papa mamamu. Aku mau pergi sama papa mamamu. Berani berkata gitu. Yang keempat, belajar jangan terlambat. Di sini terlambat ini definisinya banyak loh. Paling utama yang sering orang bilang adalah on time. Nah, itu penting juga. Belajar jangan terlambat. Terlambat yang kedua, jangan sampai pekerjaanmu ditunda. Terlambat deadline-nya, terlambat ngasih pelaporannya. Ini juga terlambat. Terlambat bukan sekedar waktu tapi pekerjaan. Jangan pernah terlambat. Kalau memang itu waktunya seminggu lagi, jangan mepet-mepet kerjainnya. Jangannya SKS sistem kebut semalam. Buatlah yang sebelumnya, beberapa hari kemudian kamu sudah enteng. Jangan pernah terlambat. Yang kelima, yang paling penting, latihan terus bagaimana cara mengatur rencana sama menyusun prioritas. Disiplin terus, karena tidak ada yang sempurna. Pasti pernah ngalamin salah, aku juga pernah ngalamin salah. Cuma latih terus tiap hari, latih terus, disiplin terus. Fokusnya adalah perbaikan. Aku nih salah, tidak apa-apa, pasti ada hari esok perbaiki lagi. Nanti lama-lama jadi habit kok, jadi kebiasaan. Itu aja. Ya, jadi kita hari ini mendapatkan bukan hanya pengetahuan dan bagaimana kita mengatur waktu, tapi kita juga dikasih 5 tips untuk mengatur waktu. Mungkin kita yang udah terlanjur menyia-nyiakan waktu selama ini, kita dapat 5 tips, yaitu kita menyusun rencana kita, kemudian lakukan segera. Kalau kita sudah punya rencana, lakukan segera hari itu juga. Kemudian kita harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang menyita waktu kita. Dan kita juga jangan membiasakan diri terlambat. Jangan membiasakan diri terlambat, baik itu waktu maupun dalam pekerjaan. Jangan menunda istilahnya. Jangan menunda pekerjaan dan kemudian terus lakukan dengan tekun. Dan percayalah bahwa kalau kita terbiasa, kita pasti akan jadi orang yang baik dalam memanajemen waktu. Ya, mungkin itu yang bisa kita obrolin pada sore hari ini. Di lain waktu kami bisa mendapatkan banyak pengetahuan lagi. Nanti kita bisa ngobrol bersama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati.